Halo teman-teman semua, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai dimensi 3. Kalian sudah bisa lihat soalnya di layar kalian sekarang. Jadi dikatakan jika panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 6, maka panjang proyeksi AE pada bidang BDG adalah berapa? Jadi di sini kita disuruh mencari jarak antara panjang kita disuruh mencari panjang proyeksi AE pada bidang BDG. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, maksudnya panjang proyeksi itu apa, tapi kalian jangan khawatir, karena setelah ini kita akan langsung jelaskan apa itu maksudnya panjang proyeksi. Jadi jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Seperti yang kalian sudah lihat di preview soal tadi, jadi hari ini kita diberikan suatu panjang suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu adalah 6. Kalian sudah bisa lihat gambarnya, saya sudah tampilkan di kanan layar kalian ya. Dan dikatakan bahwa kita disuruh mencari berapa panjang proyeksi garis AE pada bidang BDG. Jadi ini yang ditanya, panjang proyeksi garis AE pada bidang BDG. Kalian sudah bisa list di sini. Ini ada garis AE ya. Dan di sini dia berperan sebagai garis tinggi. Maksudnya dia itu sebagai tinggi dari kubus ini yang juga panjangnya itu adalah 6. Karena ini kubus ya, jadi panjang, lebar, dan tingginya itu sama-sama 6 ya. Lalu setelah itu dikatakan panjang proyeksi AE pada bidang BDG. Maksudnya proyeksi AE pada bidang BDG itu artinya garis AE tersebut terletak di mana sih pada bidang BDG. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di gambar yang saya sudah bikin ini, garis AE ini kita bisa proyeksikan lebih dekat ke segitiga BDG. Kalian sudah bisa lihat segitiga BDG ini merupakan segitiga yang saya gambar dengan warna merah ya. Ini garis putus-putus yang artinya berarti garis tersebut itu ke belakang maksudnya ya. Jadi kalian sudah bisa lihat di sini. Nah, maksudnya proyeksi AE pada bidang BDG itu artinya di mana letak proyeksi AE apabila dia berada di bidang BDG. Jadi di sini saya akan coba pindahkan garis AE yang di sini mendekat ke sini sehingga kita dapatkan garis putus-putus yang warna coklat ini. Saya namakan hasil proyeksinya itu adalah A aksen, E aksen. Jadi A aksen dan E aksen ini panjangnya juga 6, sama seperti AE. Jadi dia hanya sedikit lebih dekat ke bidang BDG yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, bahwa A aksen itu merupakan perpotongan antara dua diagonal ya. Dua diagonal bidang yaitu AC dan BD. Demikian juga untuk E aksen itu merupakan perpotongan antara dua diagonal bidang yaitu EG dan FH. Kalian sudah bisa lihat di situ ya. Ini garis EG ini saya tampilkan ke warna coklat yang tegas. Ya, ini ada salah satu diagonal bidang pada kubus ini ya. Jadi E aksen ini merupakan perpotongan antara dua diagonal bidang yaitu garis EG dan garis FH. Begitu juga untuk yang A aksen. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan adalah proyeksi AE pada bidang BDG. Berarti yang ditanya adalah seperti ini. Saya akan coba gambarkan dengan warna yang lain, misalkan warna ungu ya. Jadi proyeksinya itu, ini kan AE-nya ya, AE-nya ini lurus di sini ya. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi yang terbentuk itu adalah, kalian bisa lihat di sini, yang terbentuk itu ada segitiga A aksen, E aksen, G. Jadi kalau misalnya saya bikin gambar terpisah untuk segitiganya, nah seperti ini, saya akan pindahkan, ya tidak masalah seperti ini. Berarti kita kebalik ya jadinya ya. Tempatnya terbalik, ini EG, jadi ini E aksen, G, sama ini adalah A aksen. Seperti itu. Yang ditanya itu adalah panjang dari A aksen G. Yang ditanya adalah panjang dari A aksen G. Ini yang merupakan pertanyaan dari soal ini. Garis A aksen G ini merupakan proyeksi garis AE pada bidang BDG. Kayak gitu. Ini yang dengan tanda dengan garis yang warna ungu ini ya. Kalian sudah bisa lihat di situ. Itu yang kita cari panjangnya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, panjang A aksen, E aksen itu juga 6. Panjang A aksen, E aksen itu juga 6. Dan kalian bisa lihat di sini juga, kalau E aksen G, ya, E aksen G itu merupakan titik tengah, itu merupakan setengah dari diagonal bidang. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, diagonal bidangnya kan itu merupakan 6 akar 2 ya. Diagonal bidangnya itu adalah 6 akar 2.
Jadi kalau kita lihat di sini EG-nya itu merupakan 6 akar 2, karena dia merupakan diagonal bidang ya, 6 akar 2 cm, satuan maksudnya. Oke, dan E aksen G itu merupakan setengah dari EG. Jadi kita bisa tulis E aksen G itu merupakan setengah dari EG, yaitu setengah dikali dengan 6 akar 2. Jadi kita dapat panjang E aksen G-nya itu adalah 3 akar 2. Jadi kita dapat di sini bahwa E aksen G itu panjangnya adalah 3 akar 2. 3 akar 2. 3 akar 2. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah panjang dari A aksen G ini. Dan kalian sudah bisa lihat di sini bahwa terdapat segitiga lain, yaitu segitiga BDG ya. Kalian bisa lihat di situ, saya akan gambarkan lagi segitiga BDG-nya. Dan ini dalam warna merah ya. Jadi kalian sudah bisa lihat di sini. Oke, saya akan buat lebih besar lagi. Oke, tidak masalah, seperti ini saja. Ya, ini adalah segitiga BDG, BDG. Dan A aksen G di dalam segitiga yang merah ini itu berada di tengah-tengah sini jadinya dia. Jadi saya akan gambarkan garis di mana A aksen G itu letaknya di segitiga BDG ini, yaitu di sini. Ini merupakan garis A aksen G. Nggak terlalu lurus ya. Oke, nggak masalah. Ini merupakan segitiga A aksen G. Dan yang ditanya adalah panjang A aksen G ini. Oke, jadi untuk segitiga yang warna ungu ini kalian tidak usah pikirkan lagi. Sekarang kita akan fokus ke segitiga yang warna merah, yaitu segitiga BDG. Kalian bisa lihat di sini bahwa BD itu merupakan diagonal bidang, sama seperti EG ya. Nah, kalau misalnya dia merupakan diagonal bidang, itu berarti dia juga merupakan panjangnya juga 6 akar 2, sama seperti tadi ya di EG ya, 6 akar 2 diagonal bidangnya. Demikian juga untuk BD. BD itu juga merupakan diagonal bidang. Jadi panjangnya dari sini ke sini ini juga 6 akar 2. Jadi BC diagonal bidang, BD juga diagonal bidang, dan DG itu juga merupakan diagonal bidang. Jadi panjangnya sama-sama 6 akar 2. Nah, kalau merupakan segitiga sama sisi seperti ini, berarti otomatis jarak antara A aksen ke G ini, titik A aksen ke G ini, yaitu garis A aksen G ini pasti tengah-tengah itu merupakan sudut siku-siku ya. Dan dia antara kiri dengan kanan, itu dia membagi garis ini menjadi sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat ini 6 akar 2 dibagi 2 jadi 3 akar 2 ya. Jadi jarak dari B ke A aksen itu ada 3 akar 2. Dan demikian juga jarak dari A aksen ke D ini merupakan 3 akar 2. Dan kalau kita lihat, untuk mencari panjang A aksen G, itu tinggal kita mempitagoraskan antara BG A aksen. Kalian bisa lihat di sini bahwa garis yang ungu ini berperan sebagai garis lurus ya, dan garis BG ini berperan sebagai garis miring. Jadi untuk mencari panjang A aksen G, itu adalah seperti ini. Untuk mencari panjang A aksen G, itu adalah akar dari, kita lihat yang miringnya dulu yaitu BG kuadrat dikurangi dengan yang lurusnya yaitu B A aksen kuadrat. B A aksen dikuadratkan. Ini tak kasih kurung aja ya. Jadi BG kuadrat dikurangi dengan BA aksen dikuadratkan. Jadi kita dapat A aksen G-nya. A aksen G-nya itu sama dengan, kita tinggal masukkan panjangnya ya. BG tadi kita sudah dapat 6 akar 2, jadi kita dapat 6 akar 2 dikuadratkan. Dikurangi dengan BA aksen itu sama dengan 3 akar 2. Jadi ini 3 akar 2 dikuadratkan juga. Oke. Lalu kita akan kuadratkan satu-satu dari ini. 6 akar 2 dikuadratkan. Itu artinya kalau kita coret-coret di sini ya. 6 akar 2 dikali dengan 6 akar 2. Berarti itu sama saja dengan 6 kali 6 dikali akar 2 dikali dengan akar 2. Itu berarti 36 kali 2. 36 kali 2 itu artinya 72. Demikian juga untuk 3 akar 2 dikuadratkan, itu berarti artinya 3 kali 3 kali akar 2 kali akar 2. Berarti itu 9 kali 2 itu sama dengan 18. Jadi kita dapat panjang A aksen G-nya itu sama dengan akar 72 dikurangi 18, yaitu akar 54.
Kalau kita lihat di sini akar 54 itu sama dengan akar 9 kali 6 ya. Akar 9 kali 6. Jadi kita dapat panjang A aksen G-nya itu sama dengan 3 akar 6. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah E. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jadi kalau kalian lihat di dalam soal dimensi 3 seperti ini, kalian harus coba untuk menggambar bangun ruang apa yang sedang dibahas dalam soal ini, baru nanti kalian bisa lakukan perhitungan sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Bagi kalian yang ingin soalnya dibuatkan video seperti ini juga, kalian bisa lihat di deskripsi dalam video ini, kalian bisa lihat ada email di sana, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.